الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأنام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara al-mukarramin wal mukarramin ma'alimul ulama, berkhusus kepada segenap jajaran pengurus Masjid Al-Jihad dan kepada semua sidang salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa dengan lisan dan qalbu kita mengucapkan tahmid alhamdulillah rabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yuharifun, dalam keadaan muhafidun, dan dalam keadaan da'imun, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga taat kita, tentu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah mahdhah maupun ghairul mahdhah tercatat sebagai hamba-hamba yang syakirin yang mendapatkan ridho Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa semoga Allah limpahkan keridhaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dikasihi oleh Allah, manusia yang paling disayangi oleh Allah, yang pada akhir-akhir ini mungkin ada orang yang berpendapat tidak apa-apa menggambar daripada gambar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah kebebasan berekspresi, satu hal yang berbahaya yang senantiasa kita bersolawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita berharap moga-moga kita menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk dalam golongannya, yang diakui sebagai umatnya, dan pada akhirnya kita mendapatkan syafaatnya Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berkali-kali kita sampaikan ada istilah tidak kenal maka tak sayang. Maka dikarenakan banyaknya manusia-manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenal tentang diri Rasulullah, baik kenal secara harfi, secara lahir maupun secara hakikat maupun secara kemarifatan, pada akhirnya di situ timbul daripada su'ul adab. Dan su'ul adab yang dilakukan kepada Rasulullah adalah sesuatu yang fatal sifatnya, pelecehan demi pelecehan, yang mana mungkin sekarang ini ada yang sebagian berargumentasi begini, Rasulullah itu kan mukanya bercahaya, tidak bisa digambarkan. Jadi kalau ada orang menggambar daripada Rasulullah dengan mimik, dengan muka yang bagaimanapun, tidak perlu kita marah. Pada akhirnya membiarkan itu pelecehan dan tidak menjadikan itu sebagai satu kesalahan. Satu sisi tentunya bagi orang-orang yang meskipun memahami bahwa diri Rasulullah itu adalah haram untuk digambar, haram bahwasanya Rasulullah digambar dalam bentuk jasmani manusia, dikarenakan memang tidak ada yang bisa menerka secara pasti bagaimanakah daripada bentuk fisik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya dengan mempelajari dan membaca sirah Nabawi, kemudian membaca daripada syama'il Rasulullah, minimal ada gambaran bahwa Rasulullah itu adalah satu sosok yang secara jismi
yang secara jisim, secara jasmani itu bentuknya demikian dan demikian, meskipun penggambaran kita tidak mungkin tepat. Nah, ketika ada satu imajinasi manusia, ada satu hayalan manusia menggambarkan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tujuannya adalah lil ihza, untuk menghina, untuk menyepelekan, tentu itu adalah sesuatu yang dilarang, yang haram, dan yang harus diperingatkan. Jangankan manusia yang paling mulia, orang yang biasa-biasa saja kalau digambarkan, gak usah digambarkan, diberikan dunia, diberikan nama julukan yang buruk. Semuanya ada seseorang namanya baik, kemudian dipanggil dengan nama yang jelek. Semuanya mohon maaf, ada seorang yang mempunyai kekurangan fisik, kemudian dipanggil dengan bahasa daripada kekurangan fisiknya pun dia akan sakit, tidak terima. Mungkin kalau diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terima, tetapi kita selaku umatnya hendaklah tidak terima. Maka marilah kita kembali mempelajari, membaca dari syama'il Rasulillah, bagaimana itu Rasul, kayak apa itu Rasul, supaya tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang menyepelekan, yang menghina daripada baginda Nabi, ataupun mendukung, membenarkan orang-orang yang menghina daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita telah membahas tentang, diantaranya adalah kalau tidak salah, tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tertawa tidak terbahak-bahak, dan tawa Rasulullah dalam bentuk bahasa kita adalah tabassum, tersenyum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wa amma buka'u Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adapun menangisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kodratnya manusia itu menangis, dan menangis itu tanda kelembutan. Kalau dalam menangis yang berlebihan itu berarti kecengengan. Bahkan menangis yang berlebihan tidak dibolehkan. Tetapi bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang minimal kita menjadi orang yang kalau menangis pun ada remnya, karena Rasulullah menangisnya demikian. Kalau boleh ditanya, bapak-bapak pernah menangis? Pernah menangis? Masalahnya apa? Oh, masalahnya macam-macam ya. Gak punya duit nangis semuanya, dimarahi atasan nangis. Itu boleh menangis enggak? Ya boleh, tapi jangan menangis yang begitu, gak pas dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaan apa yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis? Nah, kalau salah sama istri kemudian minta maaf menangis itu boleh. Merasa banyak dosa sama Allah menangis itu boleh. Fakana min jinsi dhahikihi lam yakun bisyahidin wa raf'i shawtin. Keberadaan daripada nangisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sejenis dengan tertawanya. Lam yakun bisyahidin. Menangisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tanpa ringkikan, tanpa jeritan, tanpa rintihan, wa raf'i shawtin, dan tanpa meninggikan daripada suara. Kadang-kadang kan ada orang nangis suaranya kencang, dan sebagainya. Jadi dengan gaya nangis, bahkan nangisnya kalau direkam itu kayak orang nyanyi. Itu Rasulullah SAW nangisnya tidak demikian. Lam yakun bisyahidin. Nangisnya Rasulullah tanpa jeritan, tanpa ringkikan, tanpa rintihan. Waraf misotin, dan tidak juga dengan meninggikan daripada suara. Kamalam yakun dohikuhu bikoh-kohatin. Sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tertawa dengan tidak tergelak-gelak, terbahak-bahak tertawanya. Tidak pernah Rasulullah SAW itu tertawanya terbahak-bahak. Demikian juga nangisnya. Jadi nangisnya itu kalau bahasanya sopan, nangisnya sopan. Dan ini terutama
peringatan bagi kita, apalagi mungkin kaum akhwat yang kalau menangis itu dengan nada tinggi, itu tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW nangis yang demikian. Apalagi nangisnya sambil menyumpah-nyumpah, nangisnya sambil merobek-robek baju yang dipakai, atau nangisnya sambil ngamuk-ngamuk. Ini tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak sekali kan Pak, nangis saja dicontohin, ketawa dicontohin, senyum dicontohin, nangis juga dicontohin. Kurang apa ini Nabi Muhammad SAW? Walakin tadma'u, ya. Dan tetapi daripada namanya ainahu, dan tetapi kedua mata daripada mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlinang air mata, hatta tahmilani, sehingga kedua daripada mata beliau mengalirlah air mata, meskipun tanpa teriak-teriak, meskipun tanpa ekspresi yang berlebihan, tanpa rintihan yang memilukan hati, tanpa jeritan, tetapi kedua daripada mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalir air mata. Menangis tanpa teriak-teriak, tetapi air matanya berlinang. Berarti apa? Menangisnya sangat dalam. Menangisnya beliau sangat dalam. Dan ini patut dicontoh oleh umatnya. Seperti malam yang terakhir, bangun, istighfar sama Allah, menangis. Ingat kesalahan, ingat dosa, menangis. Banyak bermuhasabah, menangis. Karena apa? Dicontohkan bahwa di sini nanti wa yusma'u li sadrihi azizun, dan bahwasanya dapat didengar dari bagi dada Nabi Muhammad SAW itu kayak ada semacam suara erangan yang bergemuruh, kayak suara air yang dalam ini mendidih. Jadi ada gemuruh dalam dadanya. Mungkin kalau dipraktekin mungkin bahasanya nangisnya begini. Bagaimana sih Pak? Tidak keluar suara, tidak teriak-teriak, tetapi di sini kayak apa lah itu? Coba dipraktekin masing-masing menangis begitu. Yang jelas tidak keluar suara, ya. Tetapi terisak ya, mungkin terisak. Tetapi tidak ada jeritan yang kencang, tidak ada raf'i sauti suara, tetapi di situ ada erangan yang sifatnya di dada di sini, ada kayak gemuruh. Ya kayak apa lah orang nangis begitu. Lah nangisnya Rasulullah itu apa? Ia bagi rahmatan limayitin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nangis karena sayang, karena kasih sayang limayitin kepada orang yang meninggal. Kalau orang-orang yang hatinya ini, contohlah kita bolak-balik, mungkin ada teman kita meninggal, satu jamaah dipanggil lebih dahulu oleh Allah, pasti kita nangis. Kalau ada teman satu majelis, satu liqa, satu RT umpamanya meninggal, kita nggak nangis, itu kebangetan. Ada sesuatu mungkin di situ. Meskipun ibaratnya orang itu kita benci. Termasuk orang itu umpamanya kita benci. Karena kalau orang tahu ada seorang ahli maksiat, kita bisa nangis karena apa? Mungkin di situ terbersit rasa kasihan. Kasihan orang ini secara zahir begini, didoakan supaya ampun. Apalagi orang yang ahli ibadah menangis, maka patut dipertanyakan kalau ada seorang ulama yang soleh, ada seorang ulama besar meninggal, kok kita sebagai orang awam tidak bersedih? Itu patut dipertanyakan. Dan tahun 2020 ini Bapak sekalian, kita saksikan, kita dengarkan kabar bahwasanya banyak sekali ulama-ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ulama tersebut, itu tanda semakin banyak ilmu-ilmunya Allah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih ada majelis taklim, ngaji, jangan-jangan nanti ilmunya lama-lama sudah habis atau ketemu yang ngawur-ngawur.
Nangisnya Nabi Muhammad SAW rahmatan limayyitin, karena sayang, karena kasihan kepada orang yang meninggal, kepada mayit. Wa khaufan ala ummatihi, dan karena takut atas umatnya. Rasulullah memikirkan umatnya, bagaimana nanti umatku meninggalku, bagaimana umatku nanti di akhir zaman. Wa syafaqatan, dan juga karena kasihan campur ngeri kondisi umat-umat nanti yang akan datang, bahkan menjelang daripada kiamat. Karena Rasulullah sudah diberikan gambaran oleh Allah umat-umat akhir zaman, umat-umat yang termasuk umat Rasulullah di akhir zaman. Bahkan ada banyak hijab-hijab yang dilakukan, wasilah-wasilah yang menjadi hijab seorang umat Rasulullah yang nanti tidak bisa berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memikirkan sekali. Mungkin kalau gambaran kecil-kecilnya kita mikir di samping, mikirin anak kita, mungkin kita mikir cucu saya nanti bagaimana, anaknya cucu saya nanti bagaimana. Maka kita diajarkan satu doa, yang doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kalimat dzurriyyah, karena di situ nggak pakai Rabbana hablana min azwajina wa auladina. Kenapa nggak pakai wa auladina, tapi kenapa pakai dzurriyyatina? Sebagian para ulama mengatakan kata dzurriyyah ini kaitannya dengan turunan yang nanti ke bawah dan ke bawah, sehingga mungkin Allah ijabah ini anaknya soleh, anaknya anak soleh, cucu cicitnya juga masih soleh, atau seumpamanya secara anak secara langsung belum ditakdirkan oleh Allah, tetapi karena mbahnya dulu sering berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, jatuh pada keturunan yang berapa, itu keturunannya menjadi keturunan yang soleh. Maka jangan sungkan-sungkan, tidak kita egois saja mendoakan diri, tetapi juga keturunan-keturunan yang selanjutnya dengan memperbanyak Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini satu hal yang penting. Wa khaufan, jadi menangisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping rahmatan limayyitin, kasih sayang terhadap orang yang meninggal kepada mayit. Wa khaufan ala ummatihi wa syafaqatan, dan takut atas umatnya, ngeri kasihan terhadap kondisi umatnya, terutama adalah umat-umat meninggal daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada gambaran terjadi perbedaan, terjadi perpecahan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai akhir zaman akan semakin gencar, akan semakin banyak perpecahan-perpecahan itu timbul dan ada. Dan itu yang mengerikan, yang dikhawatirkan, yang diprihatinkan, yang ditakutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka banyak statement daripada hadis-hadis beliau mengingatkan agar umat itu berlaku demikian, terutama adalah umat-umat akhir zaman, sehingga banyak kalimat-kalimat yang mengatakan sayati zamanun ala ummati, seumpamanya akan datang satu zaman atas umatku. Yang kita ngeri ketika umatku dikatakan Rasul yafirruna minal ulama wal fuqaha, yang umat itu lari daripada ulama dan fuqaha. Dan Allah timpakan 3 macam birahi. Dan hadis ini sering dibahas, termasuk warning, kehati-hatian yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa min khasyatillahi ta'ala, dan juga menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khasyah, takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya Nabi. Sudah tahu dijamin masuk surga, sudah tahu beliau itu adalah orang yang paling disayang oleh Allah, akan tetapi rasa takwanya, rasa takut yang mendalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kan sahabat yang bertanya, Nabi, engkau kan sudah dijamin masuk surga, kenapa masih rajin ibadah dan sebagainya? Kata beliau, ini adalah bentuk syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangisnya Nabi di samping wa min khasyatillah, daripada takut kepada Allah, khasyah itu beda dengan khauf. Khauf itu takut, tapi kalau khasyah takutnya lebih mendalam lagi itu khasyah. Wa inda sama'il Quran, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Quran,
mendengar daripada baca Quran, beliau sering menangis. Terutama menangis kaitannya ayat-ayat yang sifatnya azan. Wahya dan ahyanan fi sholatil lail, dan ketika menghidupkan daripada sholat lail, beliau kerap sekali untuk menangis. Nah, dalam beberapa titik ini bisa kita ambil contoh, ambil contoh mungkin kita boleh menangis ketika ada mayit, ketika takut keberadaan kaum mukminin. Kadang-kadang orang begini, bilang orang sekarang saya pusing, daripada pusing mending tidur. Kalau orang yang berpuasa, ya Allah, berdoa dengan kondisi yang demikian, didoain mungkin sambil nangis, kondisi Masya Allah yang luar biasa, simpang selalu biasa. Ketika mendengarkan Quran dan kita menghidupkan daripada sholat lain. Fa'an Abdillah ibn Syekhirin radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau itu tengah melakukan daripada salat. Wali jufihi azizul kazizil mirjali, dan dari ini perutnya Rasulullah itu terdengar kayak gemuruhnya ketel, bahasanya itu yang ada air mendidih itu. Minal bukai, daripada nangis. Luar biasa Rasulullah salat sambil nangis. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya, faqultu ya Rasulullah aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil, qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, faqara'tu surat an-nisa hatta balaghtu wa ji'na bika 'ala haula'i shahida, qala fara'aytu 'ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani. Jadi diceritakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacakan atasku ya Rasulullah, minta dibacakan apa? Minta dibacakan Quran. Faqultu ya Rasulullah, kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku harus membacakan kepada engkau sedangkan surat itu turunnya kepada engkau? Rasulullah berkata, aku menyukai apabila aku mendengarkan bacaan Quran dari orang lain. Dan ketika telah sampai pada bacaan surat An-Nisa pada ayat 41, wajibna bika 'ala haula'i syahida, sahabat Ibnu Mas'ud melihat kedua daripada penglihatan atau mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalir berlinang air mata. Ini luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketajaman yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa, kepekaan yang luar biasa, sehingga benar-benar beliaulah sosok yang dapat dijadikan suri tauladan, seorang ahli syariat, seorang ahli ma'rifat, dan seorang ahli hakikat. Tidak gaya-gayaan, memang benar-benar memahami dan mengerti daripada apa yang tercantum di dalam, termakna di dalam, tersirat dan tersurat di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu saghiratan taqdi faqtadamanaha fawada'aha baina yadayhi famatat wa hiya pada yadayhi wa suhat Ummu Aiman. Jadi diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat, kalau bahasa kita lah, anak perempuan kecil, yang perempuan tersebut itu dikatakan bahwa di sini adalah hampir meninggal. Taqdi itu maksudnya adalah syarrafa 'alal maut. Fahtadanaha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk anak tersebut, fawada'aha baina yadayhi, dan kemudian meletakkan di kedua tangan beliau, famatat, kemudian perempuan ini wafat. Wa hiya baina yadayhi, kemudian apa yang terjadi? Wasohat Ummu Aiman. Ummu Aiman menjerit, berteriak. Tetapi ketika itu terjadi satu peristiwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innama hiya rahmatun. Jadi meskipun beliau bersedih,
ini adalah merupakan rahmat. Karena apa? Sabda beliau, innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli halin, bahwasanya sesungguhnya orang yang beriman itu baik dalam segala hal. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman itu dalam segala sesuatu itu ada kebaikan. Ada orang meninggal, di situ ada sisi kebaikan. Ada orang gembira, di situ ada sisi kebaikan. Diberikan cobaan, di situ ada kebaikan. Diberikan nyantai, ya ada kebaikan. Bagaimana? Tergantung daripada dia memanage daripada kondisi yang ada. Wa Anas bin Malik, diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, syahidna ibnatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kami melihat putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sedang duduk, bukan duduk di atas kuburannya pas dekat kubur maksudnya. Faraitu ainaihi tadma'ani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua penglihatan beliau mengalir air mata. Inilah daripada kepekaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu sosok yang luar biasa. Bahkan diceritakan oleh istri beliau, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Maz'un. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencium Utsman bin Maz'un. Siapa beliau? Yang diceritakan itu adalah saudara persusuan, satu susuan. Wa huwa mayyitun wa yabki. Rasulullah menangis. Jadi menangis itu fitrah manusia. Yang yang kebangetan itu kalau ada manusia ada sesuatu tidak pernah menangis. Dan kalau kita ini termasuk golongan manusia yang susah untuk menangis, ada peristiwa apapun tidak ada kesedihan, ada peristiwa apapun tidak ada rasa ingin menangis, melihat kondisi, melihat ulama, melihat umat, melihat anak, melihat istri, bahkan mungkin pernah berbuat satu kesalahan tidak menangis. Karena begini Pak, bedanya dengan orang awam, bedanya orang awam dengan orang yang takwa. Bukan kita mengaku paling takwa ya. Bedanya orang awam dengan orang takwa itu, kalau berbuat kesalahan, orang yang bertakwa itu biasanya peka. Kalau dalam bahasa ilmu tauhid, itu orang yang bertakwa yang berbuat kesalahan itu biasanya langsung merasakan yang namanya had, atau merasakan hukuman, atau merasakan kisos. Seperti contoh begini, ada seorang bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang berhubungan dengan istrinya, kemudian dia membayangkan istrinya ini adalah orang lain, orang yang dia bayangkan sangat cantik seumpamanya. Bagaimana hukumnya? Sebagai orang awam dan dalam hukum syariah fikih mungkin dikatakan gak ada had, gak ada kisos. Tetapi dalam kaitannya, karena dia adalah seorang mutakin, ada kaitan hukum akhlak dengan Allah, ada kaitannya hukum ketauhidan dengan Allah, maka ulama mengatakan itu haram. Dan haramnya itu bisa berakibat fatal ketika sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang sifatnya hayalan, imajinasi yang diharapkan itu menjadi sesuatu yang wujud dalam bentuk kemudorotan. Berhubungan dengan istri yang dibayangkan orang lain, jadi anak. Kira-kira anaknya mirip siapa? Ya Pak ya? Secara fikih nggak ada pada hukum dia berzina, enggak sama istrinya. Tetapi ketika yang boro-boro berdoa ya, boro-boro Allahumma jannib, mau dibayangin yang lain, maka ketika muncul yang keluar itu beda, dia baru ngerasa, oh waktu ini ternyata begini. Hati-hati, apalagi orang-orang yang sengaja di dalam dirinya itu benar-benar ingin mendalami yang namanya kemarifatan. Sekarang ini tenar Pak, sekarang tenar ada istilah begini. Contoh ibadah yang umum 5 waktu,
sholat lah. Ada mengatakan sholat yuharifun, sholat daimun. Bahkan saya pernah bercerita di sini, kalau nggak salah pernah yang saya ditanya sama orang, sudah pernah sholat ruh belum? Saya sampai sholat ruh. Ternyata di luaran sana ada pemahaman seperti itu. Yuharifun, sholat secara harfiah. Yuhafidun, sholat yang senantiasa dijaga. Daimun, sholat yang senantiasa langgeng. Itu bahasa-bahasa itu sekarang muncul. Bahasa-bahasa itu sekarang muncul. Dan semakin orang kenal dengan dirinya, semakin dia kenal dengan Allah. Maka ketika dia berbuat kesalahan, bahkan mungkin kesalahannya itu tidak disengaja, itu biasanya had dan kisosnya langsung muncul. Maka tidak heran kalau ada keterangan ketika seorang hamba Allah yang bergelar waliullah tetapi membuat kesalahan, derajatnya turun, bahkan dicabut kewaliannya oleh Allah Subhanahu. Itu juga jamaah yang jangan disamakan jamaah yang istiqomah dengan orang-orang awam di luar sana. Kalau orang di luar sana berbuat dosa mungkin karena nggak tahu, nggak langsung merasakan daripada. Tapi kalau bagi kita yang terutama yang hadir di sini sudah pada tahu ini aturan halal, ini aturan haram, menerjang, biasanya hatinya kisosnya nggak lama dimunculkan di dunia. Contoh konkret lah, biasa sholat 5 waktu, nggak sholat 2 waktu saja, rasanya badan kayak apa? Panas kan Pak? Gelisah dan lain sebagainya. Ini apa namanya? Satu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma muqassu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun daripada bersinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza aqasa wada'a yadahu aw sawahu ala fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersin itu meletakkan tangannya ataupun kainnya, ya mungkin apa kain yang beliau ada itu menutupi di atas mulut beliau supaya nggak muncrat. Jangan malah dikencengin, gitu kan. Sunnahnya ditutupi. Kalau nggak ada ini pakai tangan. Hati-hati, apalagi kalau corona. Hati-hati, maunya hati-hati. Rasulullah sunnahnya adalah menutupi mulut beliau, dengan tangan ataupun dengan kain yang mungkin beliau itu ada kain atau baju atau apa untuk menutupinya. Kemudian juga wakhafadhu biha sautahu, dan Rasulullah itu menahan atau menekan daripada suaranya itu dengan itu tadi, dengan yadahu atau dengan sautnya. Jadi nggak dikencengin full gitu kan, nggak dilepas kayak umumnya kita lah. Mungkin kalau bersin ya dikenceng-kencengin, sunnahnya intinya ditutupi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atasa, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersin, hamidallah, Rasulullah memuji Allah, hasin alhamdulillah, fayuqalu lahu yarhamukallah. Disunahkan bagi mendengar menjawabnya dengan sebutan yarhamukallah. Kadang kita berledekan pun begitu ya, hasin mana-mana. Jadi bukan malah saling mendoakan. Yang bersin juga gak alhamdulillah, yang di dekatnya ya gak mau mendoakan yarhamukallah. Hasin alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah yuslihu balakum. Ya, kalau nggak hafal yahdikumullah yuslihu balakum, ya cukuplah yahdikumullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahul 'atasata syadida fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci bersin keras kenceng banget itu di masjid bersinnya kenceng-kenceng. Rasulullah nggak senang. Yakrah, tidak senang, bencilah, tidak menyukai bersin yang amat sangat di masjid, apalagi bersin dibikin-bikin. Maka sallallahu alaihi wasallam yakrahu
bisa bersihinnya jangan diampat habis ya, jadi penyakit. Nah biasanya itu nanti jadi penyakit. Ya keluarin saja, tapi tidak lebay. Apalagi bersihnya dikasih not tangga lagu. Nggak ada contohnya. Amma tasawuf faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrahuhu min ghairihi. Ya, menguap. Bagaimana menguap Rasulullah? Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyukai menguap. Tidak menyukai menguap dari orang lain. Waqad hafizahullah ta'ala minhu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu menjaga Rasulullah dari menguap. Wa ma tasa'aba nabiyyu qattu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menguap. Kalau kita menguap biasa ya. Nah, hati-hati bukan menguap. Kalau kata orang, kalau menguap itu lagi dirus-terus setan dengan nikmat. Menguap itu nikmat ya? Menguap itu nikmat kan? Kadang-kadang kalau menguapnya sambil keluar suaranya. Nah, hati-hati itu. Rasulullah nggak suka itu. Dan Allah menjaga beliau. Dan kalau secara medis menguap itu bagaimana sih? Silakan dipelajari. Menguap itu apa sih sebabnya? Kenapa Rasulullah tidak suka menguap, bahkan waqad hafizahullah ta'ala minhu, dan sungguh Allah menjaga beliau daripada menguap. Apa sih menguap? Silakan PR-nya cari masing-masing apa itu menguap. Karena di sini nggak ada Pak. Menguap adalah sebabnya nggak dibahas di sini. Cari sendiri. Faslun fi sifati kalamihi sallallahu alaihi wasallam, fasal menerangkan tentang ucapan atau kata-kata atau bicaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukutihi dan diamnya. Bicaranya Rasulullah, diamnya Rasulullah saja kita dikasih tahu. Kalau ada orang yang benar-benar tidak kenal Rasul, ya begitu gampang melecehkan Rasulullah, itu digambar yang aneh-aneh. Alhamdulillah minta dibikin gaya yang aneh. Man Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah dalam penyebutan kata, daftar kata, penyebutan kata-katanya itu seperti penyebutan kata-kata kalian. Kata beliau, walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin. Dan tetapi bahwasanya keberadaan bicara, ketika Rasulullah berkata dengan berbicara dengan bicara beliau itu adalah jelas, terpisah-pisah, tersusunlah yafaduhu man jalasa ilaihi, yang orang ada di sekitar Rasulullah itu bisa menghafal, itu bisa mengingat apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini kadang-kadang ngomong sekali yang dengar langsung hilang, kecuali kata-katanya yang kata-kata yang jadi ini banget, namanya kata-kata provokatif, langsung masuk terngiang-ngiang, atau kata-kata yang menyentuh. Makanya sekali lagi, bagi kita yang kata-katanya kurang menghunjam di hati orang lain, terutama kata-kata kebaikan, nasihat kebaikan, perbanyaklah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang orang itu jadi paham, yafqahu, yang jadi paham qawli, apa yang kita ucapkan. Namanya bapak-bapak sambutan RT ini, baca Pak, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi bacanya yang pas. Kadang-kadang kita dengar orang baca Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul, enggak pas. Kadang-kadang apalin dulu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
juga pahami artinya. Kadang-kadang kita dengar orang mau pidato baca itu keceletot-celetot ya, mulutnya keceletot-celetot, ya tetap terbata-bata. Jangan. Yahfaduhu man jalasa ilaihi, sehingga mudah dihafal, bisa dipaham, bisa diingat oleh orang-orang yang ada di sisi beliau atau di sisi yang duduk bersama beliau. Ini Rasulullah. Jadi kalamnya, ucapannya, bicaranya itu jelas, terpisah-pisah, artinya tidak berat begitu kan. Kayak kita ini sekarang dipertontonkan kan, kalau melihat orang debat itu kalimatnya kayak nggak mau, satu lagi ngomong, satu ngantem lagi, satu ngomong, yang paling menang yang mana? Yang menang yang paling kencang, sama yang paling panjang omongannya, dan itu tidak bermakna ini. Wa kana fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam tartilun, dan daripada bicara Rasulullah, kata-kata ucapan yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tartil, tertata, jelas, dan tidak tidak termasuk daripada kata-kata yang semrawut lah, enggak. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kata-katanya tartil, mudah diingat, bahkan beliau ucapannya adalah termasuk kalimatnya kalimat yang fasih, dan juga kalimatnya singkat, nggak neko-neko lah, nggak neko-neko. Wa kana kalamuhu, dan bahwasanya kalam ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahfazuhu kullu man sami'ahu, itu bisa dihafal, bisa diingat oleh semua orang yang mendengarkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Kata-katanya mengandung hikmah, selalu terngiang-ngiang. Nah, ini dalam hal ini Pak, akhirnya memperkaya nih. Kalau kayak seumpamanya sahabat dengar ini, sahabat yang satu dengar ini, kadang-kadang pemahaman mereka beda, sehingga terjadi ada khilafiyah kan. Di situ ada khilafiyah karena memang satu sahabat mendengarnya pada satu kesempatan begini, satu kesempatan begini, tidak boleh disalahkan itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza taqallama bi kalimatin amaddaha salasan. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara dengan satu pembicaraan, ketika beliau berkata dengan satu perkataan, berucap dengan satu ucapan, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Mengulanginya sampai tiga kali. Sehingga apa? Hatta tufhama anhu, sehingga daripada kalimat tersebut bisa dipaham oleh para pendengarnya. Diulang-ulang teman Nabi, diulang-ulang menyampaikan ayat pun diulang-ulang, dan tidak ditulis, karena dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menulis, langsung hafal beliau, tidak pernah menulis. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim, dan ketika Nabi Muhammad SAW datang pada suatu kaum, beliau mengucapkan salam. Enggak mentang-mentang beliau orang terhormat kemudian yang nyambut itu yang assalamualaikum. Tapi ketika beliau datang ke satu kaum beliau pertama kali mengucapkan salam, assalamualaikum. Sallama alaihim salasa, Rasulullah mengucapkan salam kepada kaum tersebut 3 kali. Sekali waktu menurut hadis ini 3 kali. Ini contoh bagi kita Bapak-bapak. Kalau kita ditempatkan jadi orang posisinya penting semua, datang ke satu tempat, jangan nunggu kita datang disalami dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Jangan, kalau bisa jangan keduluan. Assalamualaikum Pak RT. Kalau bisa yang datang itu yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Biar dengar semua. Kalau sekali dengar assalamualaikum ya cukuplah. Ini dicontohkan oleh Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim. Ketika beliau datang ke suatu kaum, maka beliau mengucapkan salam. Bahkan dalam ini hadis diterangkan sallama alaihim salasan. Salamnya sampai 3 kali.
Wa kana sedikit lagi ya Pak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yatahaddatsu yuksiru ayyan faqarfahu ila sama. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu duduk bercakap-cakap, bercerita, beliau memperbanyak mengangkat pandangan matanya ke langit begini. Ketika ngobrol sekali waktu beliau begini. Enggak langsung menatap begini. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam tawila sumti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lama diamnya. Diamnya beliau itu dikir. Dan moga-moga kita bisa menjadi seperti beliau. Omongan kita omongan yang bermanfaat, diam kita adalah zikir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kasirus sukut. Rasulullah sallallahu itu adalah orang yang banyak diamnya. La yatakallamu fi ghairi hajatin. Dan beliau tidak berbicara selain daripada apa yang dibutuhkan. Wa yuridu amman takallama bi ghairi jamilin. Dan beliau menghindari daripada orang yang berkata-kata tidak elok, kata-kata yang tidak baik. Kita mau duduk di sini lagi gosip orang ngomong apa, nyingkri. Kita mau duduk di sini ada orang ngomong jorok, nyingkri, menghindar. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mending diam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasmi lisanahu illa fi ma yadihi. Rasulullah SAW menjaga daripada lisannya mendiamkan, menyimpan daripada lisannya, menahan lisannya kecuali terhadap sesuatu yang dia inginkan dan dia niatkan yang dianggap baik. Rasulullah sallallahu maqalati, beliau adalah seorang yang lembut ketika berbicara, toleran, lembut artinya apa? Ketika berbicara dengan sopan santun, tidak ingin mendominasi pembicara. Kalau ngomong nyerocos terus, enggak memberikan temannya lawan bicaranya itu ngomong, kasih kesempatan yang lain ngomong. Karena meskipun beliau paling alim, beliau paling tahu, tetapi selalu memberikan kesempatan musyawarah kepada para sahabatnya. Jadi tidak berusaha mendominasi, yang harusnya yuk, enggak. Tapi Rasulullah adalah samhal maqalati yu'idul kalam marratain dan kadang-kadang dalam satu Rasulullah mengulang kata-katanya sampai 2 kali sehingga bisa dipaham. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata-katanya wa kana sallallahu alaihi wasallam kalamuhu karozatin namli, seperti susunan permata. Jadi artinya omongannya itu runtut dan jelas. Wa kana yuridu ngan kalami qabihin, dan Rasulullah menghindari daripada ucapan-ucapan, pembicaraan yang buruk. Wa yakni anil umuril mustaqbah, maksudnya adalah membuat ucapan kauniyah, membuat kunyah, julukan-julukan dari perkara-perkara yang buruk di dalam keumuman. Apabila terpaksa, contoh begini, ada sesuatu yang buruk, ada orang perilakunya buruk, tetapi langsung tidak diomongkan langsung keburukannya, tapi membuat kalau bahasa bapak-bapak sekarang itu analogi, membuat analogi, membuat kiasan, tidak langsung diomongkan jebrut keberadaan yang buruk tersebut dengan kata-kata yang langsung, tapi dengan koniyah. Yang terakhir, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ta'ala baina kulli khafatani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala antara dua langkah kaki dalam satu makna, dua gerakan dalam makna yang lain. Artinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan kita mengenal bagaimana nangisnya Rasulullah, bagaimana ucapan berbicaranya Rasulullah, bagaimana diamnya Rasulullah SAW, semakin memahamkan kita bahwa setiap detik, setiap waktu yang Allah berikan bisa beribadah. Ngomong yang baik, diam dengan berzikir. Moga-moga Allah semakin pahamkan tentang kemakrifatan kepada kita semua, dan pada akhirnya benar-benar memahami daripada hakikat ibadah yang kita lakukan, dan senantiasa kita menyandarkan uswatul hasanah kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat yang kita sebagai umat yang istiqamah pada akhirnya memperoleh husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim.